Kepala Desa Kebonagung Nonaktif Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah bernama Saifuddin ditangkap Satreskrim Polres Brebes di Banyumas, Jawa Tengah setelah buron selama 2 tahun. Saifuddin ditangkap terkait dugaan tindak pidana korupsi dana desa dan bantuan keuangan tahun anggaran 2022-2024 yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah. Sejumlah uang hasil korupsi tersebut dilaporkan diserahkan oleh Saifuddin kepada dukun pengganda uang. Selengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jateng, Wahyu Nurholik. Selamat siang, Wahyu. Ya, baik Siska, dari Brebes Jawa Tengah melaporkan bahwa ada Kepala Desa Kebonagung, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang selama 2 tahun belakangan buron karena melakukan penggelapan uang dana desa dan juga bantuan keuangan sejak tahun 2022 hingga 2024. Total yang digelapkan yaitu senilai lebih dari 500 juta rupiah, begitu Siska. Baik. Lalu kemarin sempat dilakukan penangkapan oleh polisi terhadap Saifuddin. Seperti apa proses penangkapannya setelah pelaku ini buron selama 2 tahun? Baik, pelaku yang merupakan Kades nonaktif Desa Kebonagung Jatibarang ini diamankan di rumah rekannya yang ada di Purwokerto, Jawa Tengah. Saat dilakukan penangkapan, pihaknya mengelak menggunakan dana tersebut dan meminta agar tidak dilakukan penahanan. Dan di depan penyidik juga Kades nonaktif tersebut berjanji akan mengembalikan dana tersebut pada akhir November mendatang. Namun polisi tidak menggubris permintaan dari pelaku ini. Kemudian pelaku diamankan dan ditahan dan dititipkan di rutan Lapas kelas 2B Brebes. Begitu Siska. Baik, Wahyu, bagaimana kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kades ini bermula dan juga sampai pelaku ini buron selama 2 tahun? Iya, dari keterangan Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardiansyah menyebut bahwa penangkapan ini dari hasil tim audit investigasi dari Inspektorat Kabupaten Brebes yang menerangkan bahwa pada 3 Maret 2024 ditemukan kerugian negara lebih dari 540 juta, di mana dari hasil penyelidikan yang berakhir dengan penetapan tersangka adanya dugaan penggelapan anggaran dana desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dan selain uang tersebut, kepala nonaktif ini juga melakukan penggelapan 1 buah mobil siaga desa yang digadaikan kepada seseorang di tempat lokalisasi. Akibat perbuatan ini tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Begitu Siska. Baik, lalu dari hasil pemeriksaan ataupun dari pengakuan dari kepala desa tersebut, uang dana desa yang dikorupsi ini digunakan untuk apa? Tadi sempat dilaporkan bahwa ada diserahkan ke dukun pengganda uang. Apakah hal tersebut benar, Wahyu? Iya, dari pengakuan kuasa hukum Kades nonaktif ini, yaitu Budi Prabowo, menyebut bahwa memang benar uang dari dana desa tersebut digunakan untuk penggandaan uang yang dijanjikan setiap 1 juta yang diinvestasikan akan berujung nantinya cair menjadi sebesar 1 miliar rupiah, begitu Siska. Namun di hadapan penyidik pelaku ini belum mengakui secara pastinya berapa uang yang digunakan untuk investasi di dukun tersebut, begitu Siska. Baik, lalu dalam kasus dugaan korupsi ini, apakah pelaku ini beraksi seorang diri ataukah ada keterlibatan pihak lain, Wahyu? Iya, selama ini dari keterangan polisi masih menetapkan hanya 1 tersangka. Diduga tersangka ini melakukan seorang diri, begitu Siska. Karena dari keterangan polisi yang kami dapat bahwa setiap perangkat desa yang mengelak permintaan dari Kades ini untuk memberikan sejumlah uang dari dana desa tersebut akan divonis akan mati, begitu. Baik, baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jateng Wahyu Nurholik melaporkan terkait dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kades di Brebes, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Jadi kami kuasa hukumnya memang diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu memakai dana ADD, DD dan bantuan keuangan
dari tahun 2022 dan tahun 2024. Sampai berapa itu Pak? Total semuanya dari tahun 2022 sampai 2023 kemarin 450. Kemudian berkembang tahun 2024 ini menjadi 560 juta. Pak, dari pengakuan klien Bapak kepada Bapak digunakan untuk apa? Dari pengakuan mereka ke kami itu satu itu pembangunan jembatan itu mangkrak yang tadinya anggaran yang sudah ditentukan itu melebihi dari anggaran pagunya gitu. Jadi yang tadinya anggarannya katakanlah 100 setelah digarap sampai 250. Ya, kemudian yang lainnya adalah uang itu digunakan untuk transportasi, untuk katakanlah dia memberikan saham 1 juta akan menjadi 1 miliar. Penggandaan uang gitu. Ya, penggandaan uang. Boleh kesana lah, tapi yang jelas itu memang pusatnya ada di Purwokerto. Jadi ketika dia memberikan admin sebesar 1 juta itu dijanjikan akan mendapatkan 1 miliar atau 10 miliar. Pak, tapi dari pengakuan tersangka sendiri juga mengaku bahwa ada uang dana desa yang digunakan untuk itu. Ya, ada sebagian digunakan itu, ada digunakan untuk yang lain, atau untuk transportasi, atau untuk kegiatan-kegiatan yang di sana, kayak mungkin menyobati jadi para pembesar di Purwokerto seperti itu. Pak, satu lagi Pak, informasinya juga mobil siaga juga sempat digadekan ya, mobil siaga digadekan ya ke orang lain, ya itu ya termasuk dananya untuk itu juga. Katanya di tempat lokalisasi ya Pak? Iya. Pak, sebagai kuasa hukum Pak, selanjutnya langkah apa Pak yang akan diambil Pak? Langkah kami adalah untuk yang jelas yang namanya kuasa hukum tetap untuk bisa meringankan tuntutan dari jaksa seperti itu. Kemudian dengan bukti-bukti kami tadi pembangunan jembatan yang seharusnya sesuai dengan itu, tapi setelah dikerjakan melebihi dari anggaran itu. Siap. Terima kasih Bapak. Media, selamat sore. Saya akan menyampaikan informasi terkait dengan penetapan tersangka yaitu inisial S, seorang kepala desa nonaktif Desa Kebun Agung, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Jadi pada tanggal 3 Maret 2024 berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Brebes itu ditemukan adanya kerugian negara sebesar 547 juta. Karena itu kita berdasarkan model ALP melaksanakan penyelidikan dan kita tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka atas dugaan adanya penggelapan dan juga penggunaan anggaran desa maupun alokasi dana desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebesar berapa Anda? 547 juta. Pak Kapolres, selain uang desa itu juga informasinya juga yang bersangkutan menggelapkan sebuah mobil operasional desa. Jadi ada satu mobil siaga desa yang digadekan kepada seseorang di lokalisasi sebesar 40 juta. Pak Kapolres, akibat perbuatannya tersangka diancam? Nah, kita akan tersangka dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk ancamannya berapa tahun? Ancaman maksimal itu 20 tahun penjara dan juga denda maksimal 1 miliar rupiah. Oke, terima kasih Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.